Pada orang-orang dengan kelompok rentan ini mempunyai resiko untuk mengalami perburukan gejala yang menjadi lebih parah gitu, yang lebih hebat, atau dia berkembang menjadi sebuah komplikasi. Nah, komplikasi itu kalau pada orang yang mungkin sebelum menderita influenza A ini, sebelum menderita super flu, dia sehat. Nah, komplikasi yang diderita mungkin nggak fatal, tapi pada orang dengan kelompok rentan, resiko komplikasi yang diderita berkembang menjadi fatal, akhirnya bisa berujung kematian, itu menjadi lebih tinggi. Oh. Ini super flu nih apa lagi, Dok? Kita belum selesai dengan influenza tipe A nih. Tiba-tiba kedatangan super flu lagi. Ini apa lagi nih, Dok? Super flu ini. Sebenarnya super flu itu bukan makhluk baru gitu. Jadi udah ada tuh sejak Agustus 2025, baru dong yang berarti ya. Saya pikir udah sejak Agustus 1994. Tapi sebenarnya dia hanya virus yang berkembang virus yang udah ada. Jadi dia awalnya apa nih? Sebenarnya virus influenza A yang tipenya H3N2, subclade-nya K. Oke. Jadi cuman beda suku lah. Beda suku. Beda-beda tipis. Kalau kita bicara di konten YouTube waktu itu di Kamu Sehat, Anda bisa juga tonton ya. Cari aja Kamu Sehat influenza tipe A kalau nggak salah ya. Judulnya apa? Ayo. Lupa ya. Oke, kita ngebahas. Maaf. Oke, kita ngebahas kalau itu tuh adalah flu berat ya, Dok ya. Iya kan. Nah, kalau yang ini tuh super flu apa nih? Makin berat lagi atau gimana? Sebenarnya bukan super berat sih. Yang super flu ini sebenarnya adalah influenza A dengan varian yang baru, yang dia baru berkembang dan baru ditemukan, tapi dia mempunyai sifat lebih cepat menular. Terus pada beberapa orang bisa menjadi lebih parah gejalanya. Jadi kalau demam, kalau di influenza yang A yang biasa itu demamnya mungkin ringan. Nah, ini bisa 39 sampai 40, 41 gitu, demamnya tinggi. Terus mungkin nyeri ototnya kalau pada influenza yang biasa, yang sebelumnya itu biasa aja gitu, cuman pegel-pegel kayak habis olahraga gitu. Kalau ini bisa nyeri ototnya hebat, rasa lemesnya hebat gitu. Jadi tapi tidak semua orang ya, beberapa orang biasa aja gitu, dan beberapa orang juga mungkin ada juga yang tidak bergejala. Kita nggak tahu kenapa, karena kan nggak semua orang senantiasa dites kan. Ya kan, misalnya saya sehat nih, saya sendiri nggak tahu pada saat ini saya sedang menderita virus kah misalnya, karena setiap orang itu kan berada dalam lingkungan yang kan nggak pernah steril gitu kan. Misalnya kita di dalam ruangan ini udah ada 3 orang, ya kan, dan 3 orang masing-masing membawa virusnya masing-masing, virus dan bakterinya masing-masing gitu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir gitu bahwa dia bisa menyebabkan gejala yang lebih parah, yang lebih berat, yang mungkin istilah anak sekarang lebih menghantam gitu. Tapi tidak semua. Pada beberapa orang, dan yang perlu sangat khawatir itu adalah kelompok-kelompok yang rentan. Iya, sama persis seperti di influenza A, kelompok-kelompok yang rentan itu perlu sangat waspada karena pada influenza, sebenarnya pada penyakit apapun sih, pada COVID juga ya, pada orang-orang dengan kelompok rentan ini mempunyai resiko untuk mengalami perburukan gejala yang menjadi lebih parah gitu, yang lebih hebat, atau dia berkembang menjadi sebuah komplikasi. Nah, komplikasi itu kalau pada orang yang mungkin sebelum menderita influenza A ini, sebelum menderita super flu, dia sehat. Nah, komplikasi yang diderita mungkin nggak fatal, tapi pada orang dengan kelompok rentan, resiko komplikasi yang diderita berkembang menjadi fatal,
akhirnya bisa berujung kematian itu menjadi lebih tinggi. Makanya kelompok rentan itu harus ekstra hati-hati. Berarti kalau super flu ini dialami oleh orang yang tidak rentan, artinya yang imunnya kuat, sebenarnya nggak terlalu berisiko, nggak terlalu berbahaya. Iya, hanya dia lebih cepat nularin ke orang-orang yang lain. Tapi bukannya flu biasa juga cepet Dok nularnya? Iya, berarti ini jauh lebih cepat lagi. Iya. Tapi biasanya ini kalau mengambil hukum virus, ilmu pervirusan. Pervirusan ada ya ilmu pervirusan. Menurut kamus kalau kita ada mimpi itu kan ada buku mimpinya gitu. Itu biasanya virus semakin cepat dia menular, semakin dia mudah menular, biasanya semakin tidak berbahaya. Saya baru tahu, semakin cepat menular semakin tidak berbahaya. Biasanya ya. Kalau saya dulu waktu kuliah ngafalinnya gini, kalau dia cepat nular, kalau misalnya dia bahaya, abis dong orang di bumi. Iya benar ya kan? juga. Nular. Terus kalau berbahaya kan menyebabkan kematian, abis dong lama-lama. Jadi kalau dia cepat menular, biasanya malah nggak terlalu berbahaya dibanding yang penularannya lebih sulit gitu. Super flu ini kan munculnya awal tahun banget nih Dok ya. Akhir ya. Ya bisa bilang Desember lah ya. Desember atau nawar. Jangan nawar, ya benar. Enggak, September aja deh. Kenapa jadi nawar? Oke, lahirnya Agustus, terus baru muncul ke permukaan, ramai sekarang di Indonesia, hingga awal tahun ini. Sekitar November Desember lah. Faktornya kenapa Dok? Apakah karena faktor memang mobilitas yang makin ramai di libur panjang yang bikin penyebarannya masif atau gimana? Karena kan sifatnya itu mudah menular. Terus orang sekarang itu kan sukanya halan-halan. Jadi kalau misalnya bepergian atau ada turis yang datang, maka kalau mereka menderita super flu dengan cepat akan menular ke yang lain. Gampangnya bisa dilihat dari apa sih? Kalau ada orang yang menderita super flu dibandingkan dengan flu biasa ya? Susah ya kan? Nah kan. Dan diperiksanya pun nggak serta-merta pakai stetoskop langsung tahu kamu super flu, nggak bisa. Karena yang saya tahu flu ya cuman gitu doang kan. Iya biasalah, ada batuk, ada pilek. Gejalanya pun tumpang tindih dengan beberapa penyakit yang lain, dengan selesma, dengan COVID gitu ya, dengan mungkin pilek alergi, batuk radang gitu. Gejalanya tuh tumpang tindih. Jadi ada batuk, ada sakit tenggorokan, ada demam, sakit kepala, kadang-kadang bisa ada mual, ada muntah gitu, nyeri otot. Jadi memang gejala-gejalanya bingung juga ya ini sebenarnya. Apalagi nih kita tapi nggak usah khawatir, obatnya sama. Obatnya